Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami ASPK, yaitu dengan judul perancangan sistem ERP order melalui integrasi modul inventory, purchasing, dan juga accounting untuk pengelolaan bahan baku industri coklat di PT Velcocoa. Saya Rani Serrano. Saya Baris Cikarang Putri. Saya Amalia Kirana Miftah. Saya Zain David Marifli. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari perusahaan kami, yaitu PT Velcocoa adalah sebuah perusahaan manufaktur pengelolaan coklat dengan sistem produksi make to stock. Dalam proses bisnisnya, perusahaan ini masih mengalami beberapa kendala, seperti pengelolaan pembelian stok dan juga biaya produksi yang belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian data, stock out, maupun overstock yang mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sebuah sistem yang bernama sistem ERP berbasis order dengan integrasi 3 modul utama, yaitu purchasing, inventory, dan juga accounting. Tentunya, integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempermudah monitoring stok secara real time, serta menghasilkan pencatatan biaya produksi dan juga laporan keuangan yang lebih akurat. Baik, selanjutnya BPMN ini menggambarkan alur proses pengadaan bahan baku yang terintegrasi antara 3 modul, yaitu inventory, purchasing, dan juga accounting, serta melibatkan pihak eksternal yaitu vendor atau supplier. Proses diawali dari modul inventory, di mana sistem akan otomatis memeriksa bahan baku berdasarkan reordering rules yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak manajer. Jika bahan baku itu berada di bawah batas minimumnya, maka staf dari inventory akan membuat replacement order yang kemudian akan menjadi draft RFP yang akan diteruskan ke bagian purchasing. Nah, di bagian purchasing, RFP akan dikirimkan kepada pihak eksternal yaitu vendor, dan kemudian akan dilakukan penawaran hingga RFP tersebut disetujui oleh pihak manajer. Baru bagian purchasing membuat purchase order ataupun PO dan dikirimkan kepada vendor kembali untuk dilakukan pemesanan. Kemudian dari vendor akan mengirimkan pesanan material dan juga invoice, di mana material yang masuk ini akan dikirimkan ke bagian inventory, dan inventory sebelum barang itu disimpan ke gudang akan dilakukan proses pengecekan jumlah dan juga kualitasnya dengan menggunakan bantuan IoT dan juga sistem terintegrasi dengan Odoo. Dimasukkan datanya ke dalam website microservice. Nah, selanjutnya ini ada invoice akan diteruskan ke bagian accounting, di mana di bagian accounting ini invoice-nya dilakukan verifikasi dan juga proses pembayaran hingga approval oleh manajer, kemudian juga sampai membuat laporan keuangan otomatis dan juga jurnal akuntansi. Dan dari 40 proses BPMN, 37-nya terpenuhi sehingga tingkat keberhasilannya yaitu 92,5%. Artinya bahwa secara keseluruhan sistem BPMN ini sudah sesuai dan memenuhi dari target yang sudah direncanakan. Baik, selanjutnya adalah modul inventory. Di modul inventory kami juga membuat use case diagram seperti ini, dan juga data flow diagram level 1, data flow level 0, dan juga terakhir entity relationship diagram. Kami juga membuat key performance indicator untuk modul inventory yang membuat 5 kategori, yaitu efisiensi, kualitas, strategis, biaya, dan juga kepuasan stakeholder dengan target-target yang kami harapkan seperti ini. Dan di sini adalah dashboard dari KPI yang sudah kami buat. Kami juga membuat arsitektur baik berupa fisikal, konseptual, logikal, dan juga fungsional untuk modul inventory. Dan di sini juga kami membuat functional requirement dan juga non-functional requirement dengan tingkat yang terpenuhi itu sebesar 92,9%. Satunya yang kita terpenuhi yaitu di bagian verifikasi jumlah dan juga kualitas bahan baku yang dilakukan oleh inventory manager. Proses modul inventory ini terbagi menjadi 2, yaitu proses secara manual dan juga proses secara otomatis. Proses secara manual yaitu pemeriksaan stok bahan baku pada inventory itu masih diperlukan yang dilakukan oleh staff dan juga perbaruan data juga masih manual. Dan sedangkan secara otomatis kita bisa langsung melakukan konfigurasi bahan baku, yang dimana kita menulis bahan baku. Yang kedua, kita bisa melakukan penetapan RO, yang dimana ketika kita sudah menentukan minimum dan maksimumnya, sedangkan inventory yang di order kita itu tidak sesuai dengan minimum dan maksimum, maka sistem itu akan melakukan trigger warning untuk harus melakukan restock kembali gitu. Selanjutnya yaitu kita melakukan proses order replacement untuk membuat draft RFP yang secara otomatis untuk melakukan restock lagi. Selanjutnya draft RFP ini akan langsung terkirim ke dalam modul purchase, sehingga nanti ada riwayat dari inventory untuk melakukan purchase order yang sudah dikirim oleh modul inventory tersebut secara otomatis. Baik, selanjutnya adalah modul purchasing. Nah, pada modul purchasing ini kami juga mendesain arsitektur berupa use case diagram, kemudian data flow diagram level 0 dan level 1, dan juga entity relationship diagram. Kemudian kami juga menyusun key performance indicator atau KPI yang menjadi dasar penyusunan sistem ini sendiri dengan kategori berupa efisiensi, kualitas, strategis, biaya, dan juga kepuasan stakeholder. Kemudian KPI ini juga kami tampilkan dalam dashboard KPI ini. Selanjutnya ada juga key performance indicator pada 4 arsitektur, yaitu physical, logical, conceptual, dan juga fungsional. Selanjutnya pada requirement engineering itu terbagi menjadi 2, yaitu functional requirements dan juga non-functional requirements, di mana presentasi keberhasilannya pada modul purchasing ini adalah 100%, yang artinya seluruh kebutuhan sistem telah teridentifikasi dan juga terpenuhi. Selanjutnya pada prototype dulu, di sini tergambarkan alur kerja dari purchasing itu sendiri. Yang pertama dari membuat RFP yang
sebelum dikirim dari inventory, kemudian RFP diubah menjadi purchase order, kemudian purchase order itu dipersetujui oleh manajer, dan terakhir membuat draft bill vendor yang nanti otomatis akan terkirim ke modul accounting. Baik, selanjutnya kita beralih ke modul accounting. Yang pertama ada desain arsitektur, terdapat display diagram, data flow diagram level 0, level 1, serta editing relationship diagram. Selanjutnya ada key performance indicator, terdapat KPI terintegrasi dengan 5 kategori, yaitu efisiensi, kualitas, strategis, biaya, serta kepuasan stakeholder. Lalu di sebelah kanan ada dashboard KPI. Next. Masih di KPI terdapat arsitektur, fisikal, logikal, konseptual, serta fungsional. Selanjutnya ada requirement engineering, terdapat fungsional dan non-fungsional requirement. Total keberhasilannya mencapai 94,1%. Satu-satunya kegagalan yaitu peninjauan finalisasi laporan yang dilakukan oleh accounting manager. Selanjutnya kita beralih ke prototype dulu. Yang pertama ada draft entry, journal entry, persetujuan pembayaran vendor yang keberhasilan ditandai dengan tanda P di sebelah kanan atas, serta balance sheet sebagai laporan keuangan. Selanjutnya adalah demo kedua, IoT dan juga microservice. Di sini kami juga membuat microservice berbasis website yang terintegrasi dengan Odoo dapat diakses melalui desktop maupun mobile. Di sini website ini dibuat untuk internal perusahaan, jadi ada dua view sebagai manager dan view sebagai staff. Ada 3 halaman utama yaitu accounting, purchasing, dan inventory. Website ini memungkinkan sistem itu monitoring material, membuat RFP, approval, hingga pembayaran kepada vendor itu dilakukan secara bersamaan dan juga terintegrasi. Selain itu, di dalam website ini juga terdapat dashboard analytical yang berisi report secara real time dari perusahaan. Next. Selanjutnya, kami juga membuat prototype IoT Access Quality System yang dibuat dengan menggunakan machine learning, menggunakan TensorFlow dan juga bahasa pemrograman Python. Di sini kami menggunakan sampelnya adalah biji kakao yang modelnya itu dilatih dengan dataset biji kakao yang asalnya itu dari Kaggle, kemudian model akan mendeteksi kualitas, kemudian hasil dan juga verifikasinya itu akan diinput ke bagian quality control yang ada di website microservice yang sudah terintegrasi dengan Odoo, sehingga otomatis sistem itu akan update stok dan juga approval material. Pada tahap awal, pengguna membuka dashboard utama ERP Odoo di microservice untuk melihat ringkasan aktivitasnya. Kemudian, microservice ini akan langsung terkonek ke dalam Odoo untuk melakukan transaksi seperti inventory, purchasing, dan juga accounting. Selanjutnya, pengguna masuk ke modul inventory untuk melakukan pengelolaan data stok bahan baku. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan jumlah persediaan serta pengaturan minimum stok dan reordering rules agar sistem dapat melakukan replacement secara otomatis. Berikutnya, pengguna membuka produk master untuk mengelola informasi produk secara terintegrasi, meliputi nama produk, kategori, tipe produk, satuan barang, serta konfigurasi purchasing dan inventory. Ketika jumlah stok berada di bawah batas minimum, sistem secara otomatis menghasilkan request for quotation atau RFP kepada vendor yang telah terdaftar di dalam sistem. Selanjutnya, pada modul purchasing, pengguna melakukan proses pembuatan purchase order berdasarkan RFP yang telah dibuat sebelumnya. Informasi yang dimasukkan yaitu vendor, jumlah pembelian, harga produk, serta estimasi waktu kedatangan barang. Setelah purchase order dikonfirmasi, sistem secara otomatis membuat dokumen penerimaan barang pada modul inventory untuk memantau proses incoming shipment. Selanjutnya, dilakukan proses penerimaan bahan baku. Pengguna melakukan validasi barang masuk sesuai dengan jumlah yang diterima, sehingga stok pada sistem diperbarui secara otomatis. Setelah proses diperbarui secara otomatis selesai, selanjutnya adalah transaksi pembelian tercatat pada modul accounting. Sistem secara otomatis menghasilkan bill vendor dan mencatat seluruh transaksi pembayaran untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan perusahaan. Kita dapat melakukan vendor bills di dalam sistem Odoo yang telah terkonek dalam microservice, yang dimana microservice juga bisa melakukan vendor bills sebaliknya ke dalam sistem Odoo. Terakhir, pada tahap quality control, perusahaan melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku menggunakan IT yang telah disimulasikan oleh kelompok kami sebelum digunakan dalam proses produksi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahan baku telah memenuhi standar kualitas perusahaan yang terintegrasi dari microservice, Odoo, dan juga IoT yang telah kami lakukan. Baik, selanjutnya adalah report dan kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi sistem ERP yang telah dirancang, dapat disimpulkan dan dibuktikan bahwa 3 modul yang sudah diintegrasikan, yaitu modul purchasing, accounting, dan juga inventory, mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional perusahaan. Dari sisi pencapaian sistem, tingkat keberhasilan sistem mencapai 92,5%, di mana ini juga didasarkan dari KPI modul masing-masing yang menunjukkan akurasi inventory sebesar 96%, PO fulfillment rate pada processing sebesar 91%, dan juga net profit margin yang dihasilkan oleh accounting sebesar 62%. Secara keseluruhan, sistem ini memberikan manfaat berupa pengenalan stok yang lebih baik,
kemudian proses kerja yang lebih efisien, dan pencatatan yang lebih akurat, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data secara real time yang lebih baik untuk perusahaan ini sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.